Baik semuanya, sehat ya. Oke, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Gereja Betel Indonesia memberikan tema bahwa kita adalah kepemimpinan yang memberdayakan. Langsung saja kita akan melihat dalam Keluaran pasal yang ke-18. Keluaran pasal yang ke-18 ayat yang ke-17 sampai ayat 24. Keluaran pasal yang ke-18 ayat 17 sampai 24. Keluaran 18 ayat 17 sampai 24. Mari kita baca bersama. 2, 3. Tetapi mertua Musa menjawabnya, tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini, sebab pekerjaan terlalu berat bagimu. Takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu, dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah, dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengajaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu, tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu, dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya, dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas senang ke tempatnya. Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu, dan dilakukannya segala yang dikatakan. Nah, Bapak Ibu Saudara, salah satu kunci keberhasilan seorang pemimpin adalah ketika ia bisa melahirkan pemimpin baru atau pemimpin lainnya. Hal ini terjadi ketika seorang pemimpin memiliki kerelaan dan memberdayakan pemimpin sebagai generasi penerusnya. Saya suatu kali diundang khotbah di daerah Bekasi di Jawa Barat. Saya melihat yang sangat lucu sebetulnya di dalam gereja itu. Istrinya yang main gitar sambil memimpin ujian, dan Bapak Gembalanya berkhotbah, dan ketika giliran menjalankan persembahan maka dia menjalankan persembahan. Saya merasa geli dan melihatnya, dan tidak ada seorang pun jemaat yang terlibat di dalam satu pelayanan ini. Nah, dari sini saya belajar Bapak Saudara Tuhan bahwa kita harus memberikan sebuah kepercayaan kepada orang lain. Seperti di gereja kita ini ada bidang-bidang yang ditangani oleh rekan-rekan, baik dari pria, baik dari wanita, baik dari anak-anak youth, baik dari abi. Nah, itu dipercayakan sebuah pegangan untuk dapat melayani Tuhan. Tapi bukan seperti yang di Keluaran ini sampai masuk di dalam pengadilan, saudara. Nah, bagaimana kita sebagai pemimpin yang memberdayakan? Ada hal yang perlu dipelajari, ada hal yang perlu dikerjakan. Ketika kita memimpin, ketika kita melayani Tuhan, yang pertama, mendengarkan pendapat orang lain. Di dalam ayat 17 sampai 19, Musa mendapatkan arahan dan masukan dari mertuanya terkait dengan kepemimpinan yang dijalankan. Nah, seorang pemimpin adalah perantara antara umat dengan Allah. Jadi Bapak Saudara, Yitro menyatakan bahwa ketika Musa mau mendengarkan, maka pernyataan Allah akan besertanya. Dan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, sekalipun ada banyak bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir, dan ketika ada dibagi kepemimpinan dari 1.100 dan bahkan puluhan orang, saudara, di mana pekerjaan Musa itu
gak terlalu berat. Ketika dia menangani seluruh bangsa Israel, maka dia akan keberatan. Belum lagi tuntutan daripada jemaat itu, tuntutan daripada umat itu ketika mereka menghadapi masalah, ketika mereka menghadapi tidak ada air, tidak ada daging, dan lain sebagainya. Namun Bapak Ibu Saudara, apa yang dikatakan oleh mertuanya Yitro, Bapak Saudara, maka dijalankan oleh Musa. Nah, pemimpin yang baik adalah mereka yang tidak berada di menara gading yang tak tersentuh. Yang artinya Saudara, pemimpin tidak bisa hidup sendiri, pemimpin tidak bisa berjalan sendiri, dan dia perlu orang lain. Ya, seperti saya juga punya pembina di dalam hidup saya. Saya bilang sama teman-teman bahwa kita semua ini butuh orang lain yang memberikan pimpinan, yang memberikan dorongan, yang memberikan masukan untuk tempat kita curhat, Saudara. Jadi biarpun saya sebagai pendeta, Saudara, sebagai gembala, saya punya orang-orang yang ada di atas saya. Nah, misalnya kayak di Bani Papan ini ada hamba-hamba Tuhan, grup hamba-hamba Tuhan, teman-teman hamba-hamba Tuhan, baik dari gereja Betel, baik pun dari seluruh gereja di kota Bani Papan, yang dimana kita bisa sharing, dimana kita bisa meminta dukungan, meminta satu arahan bagaimana kita melayani dengan baik. Nah, di gereja kita ada para pemimpin-pemimpin, ada pemimpin di Abi, ada pemimpin di Yud, ada pemimpin di pria, ada di wanita, ada pemimpin di dalam peribadatan yang mengatur pelayanan pekerjaan Tuhan, ada juga pemimpin saat ibadah berjalan. Jadi Bapak Ibu Saudara tugas Tuhan, saya juga berkata kepada rekan-rekan yang melayani Tuhan, ya, saya berikan kesempatan buat Bapak Ibu Saudara untuk melayani Tuhan. Supaya apa? Supaya saya bisa fokus untuk memberitakan kebenaran firman Allah. Jadi ada banyak hal yang bisa kita kerjakan di dalam pekerjaan Tuhan dan diberikan sebuah kepercayaan. Dan kepercayaan yang diberikan kepada kita bukan sekedar hanya sebuah kedudukan atau sebuah pegangan di dalam sebuah organisasi, tetapi seperti kebenaran firman Allah ini, bahwa setiap orang melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Yitro berkata supaya orang-orang itu dapat mengadili. Jadi yang artinya supaya orang-orang itu dapat memimpin, mengarahkan, membawa sesuai dengan kehendak Allah yang terjadi pada saat mereka keluar dari tanah Mesir. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, yang kedua mengajarkan ketetapan Allah. Seorang pemimpin sebelum ia memberdayakan orang lain harus memiliki koneksi dengan Allah. Jadi yang artinya Saudara mengerti, mengenal Tuhan, mengerti kebenaran firman Allah, mengerti maunya Tuhan, memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara bukan hanya sekedar ada sebuah dalam kedudukan Saudara, memegang sebuah jabatan, tetapi memiliki sebuah hubungan yang erat dengan Tuhan, baik lewat doa, baik lewat kebenaran firman Tuhan. Sampai hari ini Saudara, ya tentu setiap hari ada sebuah doa secara umum yang kami lakukan setiap pagi jam 3 pagi di tempat ini. Tetapi juga ada secara pribadi. Dan bukan hanya itu, belajar kebenaran firman Tuhan. Kami para pria-pria ada bacaan Alkitab setiap hari. Tetapi ada juga pembacaan Alkitab secara pribadi. Untuk apa? Mengerti kebenaran firman Allah. Jadi seorang pemimpin itu harus punya hubungan secara pribadi dengan Tuhan, baik lewat doa, baik juga lewat kebenaran firman Tuhan. Bagaimana seseorang dapat mengajarkan kebenaran firman Allah ketika dia tidak tahu isi hati Tuhan? Atau bagaimana dia mengajarkan isi hati Tuhan kalau hidupnya tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah? Jadi Bapak Saudara, ada sebuah hubungan pribadi dengan Tuhan, ada koneksi dengan Tuhan, tahu isi hatinya Tuhan, tahu kemauannya Tuhan. Bagaimana saya mengajarkan seseorang kebenaran firman Allah sedangkan hidup saya tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, ketika kita diberikan sebuah kepercayaan untuk kita memiliki sebuah hubungan pribadi dengan Tuhan lewat doa, lewat kebenaran firman Allah, mengerti kehendak Tuhan, bukan kata orang, Saudara, bukan karena si A, bukan karena si B, tetapi kita mengerti kebenaran firman Tuhan. Tentu lewat pembacaan firman Tuhan. Ketika membaca firman Tuhan lewat sebuah arahan. Dari sebuah arahan kita juga perlu
bertanya jawab supaya apa? Supaya mengerti apa yang menjadi kehendak Allah. Kadang-kadang penafsiran atau pemahaman seseorang itu tentang firman Tuhan berbeda. Tetapi ketika kita bertanya kepada orang-orang yang punya potensi ke hal yang tersebut, mereka punya pendidikan yang sangat dalam tentang kebenaran firman Allah, maka Bapak Saudara kita mengerti arti yang sesungguhnya. Kadang-kadang Bapak Saudara bahasa Indonesia dengan bahasa aslinya itu sangat berbeda. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangankan bahasa Indonesia, bahasa Indonesia dengan bahasa Batak pun sangat berbeda. Saya beberapa ayat kebenaran firman Tuhan saya sangat suka dengan bahasa Batak, Bapak Saudara. Karena apa? Itu sangat dalam artinya, sangat mengena artinya. Jadi Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, bagaimana kita mengajarkan ketetapan Allah kalau kita tidak mengerti apa yang menjadi kemauannya Tuhan? Jadi seorang pemimpin harus tahu apa yang menjadi ketetapan Tuhan. Ketika memberitakan kebenaran firman Allah, ketika memberitakan ketetapan-ketetapan Tuhan, apa yang diajarkannya yang sesuai dengan kehendak Allah. Ya, boleh juga belajar dari YouTube, Bapak Saudara. Tetapi di YouTube itu ada banyak pengajaran-pengajaran yang palsu. Ada hamba-hamba Tuhan yang telah meninggalkan pengajaran asli, Bapak Saudara. Beberapa waktu yang lalu saya mendengarkan dari sebuah media yang berkata bahwa Alkitab itu antara satu yang lain hubungannya tidak nyambung katanya. Pak, saya pikir ini kayaknya ini udah jadi pendeta sesat ini, atau sudah mungkin pindah alam lain dia, sudah pindah iman yang lain dia. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, keharusannya yang dimilikinya dalam bagian ini adalah mengajarkan ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan Allah. Nah, dalam firman Allah berkata, bagaimana kami mengajarkan ketetapan Allah, bagaimana kami mengajarkan Injil, bagaimana kami memberitakan kebenaran kalau kami tidak ada orang yang mengajarkannya. Bagaimana kami mengajarkannya kalau kami tidak bisa belajar dan tidak pernah belajar. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita perlu belajar kebenaran firman Allah, belajar ketetapan Tuhan, sehingga Saudara, apa yang kita ajarkan sebagai pemimpin, maka sesuai dengan kehendak Allah, tidak menyesatkan. Nah, ada banyak berseliweran di sosial media yang berkata bahwa di luar Yesus itu ada keselamatan, gitu ya. Jadi, saya bingung, ini orang belajar dari mana, gitu ya. Padahal di dalam Injil Yohanes 14 ayat 6 jelas-jelas berkata bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Tapi ada seorang pemuka agama yang berkata di luar Yesus ada keselamatan. Waduh, saya pikir ini orang nggak belajar kebenaran firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, bagaimana kita mengajarkan kebenaran firman Allah kepada orang lain ketika kita tidak mengerti kebenaran firman Allah? Sudah jelas-jelas dan semua orang tahu tentang hal ini, Saudara. Tetapi masih bisa, Saudara. Ada dua hamba Tuhan saya mendengarkan hal ini. Bukan hamba Tuhan biasa, bukan hamba Tuhan kecek-kecek, bukan hamba Tuhan kaleng-kaleng, Saudara. Tetapi hamba Tuhan yang cukup dipakai oleh Tuhan, yang cukup terkenal, Saudara. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, perlu kita mengerti ketetapan Allah, kita perlu mengerti firman Tuhan. Sehingga ketika kita mengajari seseorang, memberitakan kebenaran firman Allah sebagai pemimpin, tidak menyesatkan, tidak membawa orang ke jalan yang rusak, tidak membawa orang ke jalan yang sesat, Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika saya berkhotbah, saya selalu ada kaitannya dengan kebenaran firman Allah. Jadi bukan hanya asal bicara, bukan hanya asal berkata-kata, bukan hanya asal dituliskan di multimedia, Saudara. Nah, ketika pemimpin lebih dahulu menerima dari Tuhan ketetapan dan keputusan itu, barulah ia bisa dengan baik mengajarkan kepada orang-orang yang dipimpin. Jadi Bapak Saudara, seorang pemimpin perlu dan harus punya hubungan dengan Tuhan. Dan juga ketika ketetapan-ketetapan dan ketika firman Allah itu disampaikan, tidak ada tawar-menawar. Itulah sebabnya firman Allah berkata, katakan iya di atas iya dan tidak di atas tidak. Kalau di luar itu datangnya dari kuasa kegelapan, dari iblis. Jadi tidak ada kompromi di dalam kebenaran.
Sandi Negara di Jakarta Selatan, maka kami berdua di situ sebagai pemimpin rohani melayani Tuhan. Saya waktu itu berkhotbah dan rekan hamba Tuhan dari sebuah organisasi gereja yang lain ada juga di situ. Dia menjadi berdoa dan doa berkat, saudara. Nah, ketika selesai saya berkhotbah, beliau berkata begini, kalian yang betul, orang Pantekosta itu yang betul, katanya. Kenapa? Saya tanya begitu sama beliau. Kalau kami ini masih ada campuran-campuran. Jadi misalnya kalau kayak Chinese atau Konghucu masih bisa pegang hiyo, saudara. Tetapi bagi orang Kristen, bagi orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus dari suku-suku Tionghoa sudah nggak boleh, saudara. Karena apa? Ada perbedaan, ada hal-hal yang di samping itu, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ketika pemimpin lebih dahulu menerima dari Tuhan ketetapan dan keputusan itu, barulah ia bisa dengan baik mengajarkan kepada orang-orang yang dipimpinnya. Jadi tidak ada kompromi, saudara, tetapi tetap hidup sesuai dengan kebenaran firman Allah. Tidak menyimpang ke kiri dan tidak menyimpang ke kanan. Nah, Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang dipercayakan selain hanya mereka mendengarkan pendapat, nasihat, dan ada pembina-pembina rohani, yang kedua yaitu mengajarkan ketetapan Allah. Nah, orang-orang yang mengajarkan ketetapan Allah tentu ada hubungannya dengan Tuhan lewat doa dan lewat kebenaran firman Tuhan. Namun yang ketiga, memberdayakan orang lain. Jadi Bapak Saudara kasih Tuhan, di dalam sebuah kepemimpinan, di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan seperti yang dilakukan oleh Yitro kepada Musa, yang dinasihatkan oleh mertuanya supaya Musa memilih orang-orang yang memegang jabatan untuk dapat membina, membimbing, mengadili bangsa Israel. Maka di gereja kita melakukan hal yang sama. Ya, seperti tadi saya sudah katakan bahwa di dalam peribadatan kita itu ada juga bagian ibadah, ada juga koordinator ibadah. Jangankan itu, ada juga ketua musik, ada juga ketua praise and worship. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, setiap orang memiliki bidang dan tugas masing-masing, saudara. Tapi seperti yang saya katakan tadi, bukan hanya sekedar memiliki atau punya sebuah kedudukan di dalam sebuah pelayanan, tetapi ada hal yang harus dikerjakan. Nah, memberdayakan orang lain. Siapa yang diberdayakan di dalam pelayanan ini? Nah, Bapak Saudara kasih Tuhan, yang ketiga, di situ dicatat mereka yang diberdayakan adalah orang-orang yang memenuhi syarat cakap, takut akan Allah, dapat dipercaya, benci pengajaran suap. Nah, cakap artinya sekarang berkaitan dengan kompetensi, kemampuan seorang dalam mengerjakan hal-hal yang dipercayakan kepadanya. Jadi Bapak Saudara, orang-orang yang dipercayakan, orang-orang yang diberikan sebuah jabatan, pegangan, dia mampu menjalankannya. Sekali lagi, bukan sekedar sebuah pegangan atau kedudukan atau bidang yang dipegang, tetapi dia cakap mampu melakukannya. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, orang yang diberdayakan itu adalah berkompetensi, berkemampuan. Dia mampu untuk hal itu, bidang yang diserahkan kepadanya, bukan hanya sekedar kedudukan dan sebuah jabatan yang dia pegang. Nah, sedangkan yang berikutnya itu takut akan Allah. Takut akan Allah dapat dipercaya. Takut akan Allah melakukan seluruh kehendak Tuhan. Takut akan Allah itu bukan sekedar ketika di gereja wajahnya wajah malaikat, saudara. Tetapi ketika di luar sana, di marketplace, dalam pekerjaan, dalam bisnis, ya tidak ada bedanya dengan orang lain. Takut akan Allah di tengah-tengah orang-orang yang hatinya bengkok, perilakunya bengkok, orang-orang yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah, dia tetap berkata iya kepada kebenaran. Seperti orang muda yang telah meninggalkan kita, dia kembali ke daerahnya, ke Sulawesi. Dia bicara sama saya, Pak Gam, saya akan cuti dalam pekerjaan, katanya. Kenapa? Saya bilang, ya pengen refresh dulu, pengen refreshing, pengen segar dulu. Tapi cutinya itu gak tahu berapa lama, katanya. Hah? Mana ada cuti? Gak tahu berapa lama.
Mungkin saya nggak kembali lagi ke tempat ini katanya. Alasannya kenapa kamu cuti yang tidak tahu limitnya sampai kapan? Ternyata saudara, waktu dia bekerja di dalam satu perusahaan, ternyata dalam perusahaan itu ada barang-barang yang dijual dengan barang lama dan barang baru. Misalnya mikrofon ini. Mikrofon ini adalah barang yang lama. Misalnya itu merek apa gitu. Kalau ini SM58. Itu mikrofon yang dipegang oleh para singer itu SM58 maaf. Ini Shure Beta. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, dia berkata begini, Pak, yang saya tidak aman, yang tidak sejahtera dalam perusahaan itu, dia bilang begini, barang yang lama dengan barang yang baru, ketika dijual ke perusahaan yang lain atau dipakai perusahaan ini, dan ketika memberikan berita acara, harganya itu sama dengan barang yang lama, sama dengan barang yang baru. Jadi misalnya begini, barang yang lama harganya 10.000, barang yang baru harganya 20.000. Namun ketika barang yang lama itu dijual, itu tetap dihargai 20.000. Padahal seharusnya barang yang lama itu hanya 10.000. Dan dia bilang begini, barang yang lama dijual 20.000, namun laporannya ke atas itu tetap 10.000. Saya nggak sejahtera, Pak. Karena saya menawarkan barang, catatannya ada di tangan saya. Saya nggak sejahtera, Pak. Saya lebih keluar dari perusahaan ini. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, takut akan Allah, tidak kompromi dengan dosa. Tapi ada banyak orang kompromi dengan dosa. Pokoknya tidak apa-apa lah, jangan sedikit-sedikit tidak apa-apa. Iya. Tidak hidup dengan kebenaran firman itu nggak ada yang tahu. Nah, itu urusan saya dengan Tuhan, katanya sekarang. Nah, saudara kasih Tuhan, orang yang dipercayakan, orang yang melayani Tuhan, orang yang diperdayakan, tidak seperti itu, saudara. Nah, saudara dan saya di hadapan Tuhan tidak boleh seperti itu. Kalau kita adalah orang yang takut akan Tuhan, tidak ada kompromi dengan dosa, tidak ada kompromi dengan kecurangan. Dia di atas dia, tidak di atas kita. Itu kata kebenaran firman Tuhan. Nah, orang yang takut akan Allah tentu pasti bisa dipercaya. Bisa dipercaya itu artinya bahwa bidang apapun dipercayakan kepadanya, dia akan bertanggung jawab dengan baik. Nah, misalnya kita belajar dalam kebenaran firman Tuhan ketika seorang tuan yang memberikan 5 talenta kepada seseorang. Maka ketika dipercayakan 5 talenta, orang yang dipercayakan 5 talenta itu, maka dia mengerjakannya, dia mengusahakannya, dia bertanggung jawab atas 5 talenta itu. Firman Allah berkata, orang ini melipat gandakan, yang akhirnya 5 jadi 10. Dan juga yang kedua, diberikan tanggung jawab 2 talenta, dan orang ini pun mengusahakannya, melipat gandakannya 2 menjadi 4. Tetapi saudara kasih Tuhan, ada seseorang yang tidak bertanggung jawab atas talenta yang diberikan kepadanya, di mana yang satu lagi, yang nomor 3, diberikan 1 talenta. Namun apa yang terjadi ketika diberikan 1 talenta? Firman Allah berkata, orang itu menguburkannya, orang itu menyembunyikannya. Jadi berkata, bagaimana kau menuai di tempat di mana kau tidak mengerjakannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang-orang yang dipercayakan. Saya tidak tahu, saudara, kita ini dipercayakan bidang apa di gereja, atau kita ini dipercayakan bidang apa dalam hidup ini. Adakah kita bisa mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan? Adakah kita bisa mempertanggungjawabnya ketika kita berjumpa dengan Tuhan? Ketika pemilik talenta itu datang, adakah kita menguburnya, mendiamkannya? Nah, firman Allah berkata, ketika orang yang nomor 3 meminta, diberikan kesempatan bagi dia 1 talenta, dia menguburkannya. Dan pemilik talenta itu berkata, ambillah daripadanya dan berikan kepada orang yang memiliki banyak talenta.
Jangan sampai saudara, talenta, kepercayaan, tanggung jawab yang Tuhan berikan atas kita tidak kembangkan dengan baik. Maka firman Allah berkata, Tuhan akan mengambil dan memberikan kepada orang lain. Jadi Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, takut akan Tuhan, dan di situ kita diberikan sebuah kepercayaan. Kekuatan dari setiap hubungan yang baik, hubungan dalam bisnis, hubungan dengan pasangan, hubungan antara anak dan orang tua, hubungan dengan klien, ataupun dengan teman adalah kepercayaan. Demikian juga hubungan dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ya saya ulangi lagi sebuah kesaksian di mana seorang wanita, dia pergi ke luar kota, di luar negeri, dia menuntut ilmu, saudara. Dia kuliah. Nah, di tempat, di negara yang baru di mana dia ada, ketika dia ada di situ pertama kali dia naik angkutan umum, dia melihat sangat gampang untuk melakukan kebohongan, saudara. Ketika dia naik angkutan umum, saudara, dia tidak bayar. Karena apa, saudara? Ketika naik angkutan umum, bayar sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, apa yang terjadi? Setelah dia selesai kuliah, maka dikatakan dalam kisahnya itu, dia menjadi seorang mahasiswa yang cum laude, yang sangat membanggakan, yang sangat membuat sukacita. Orang pintar, saudara. Dia dalam ilmu dia pintar. Tetapi ada hal yang dia lupakan, adalah karakter, saudara. Nah, ketika dia melamar dalam sebuah pekerjaan dan perusahaan yang ternama di negara itu, maka beberapa kali dia melayangkan surat lamaran, dan surat lamaran itu tidak pernah ditandai oleh perusahaan ternama di negara itu. Nah, oleh karena dia sudah mulai kesal, maka dia datang langsung ke perusahaan itu, dia bawa surat lamaran yang berikutnya. Dan dia datang kepada orang yang berkepentingan untuk menerima karyawan baru. Dia berkata, saya adalah seorang mahasiswa yang terbaik di universitas terbaik di negara ini dan di kota ini. Dan saya melamar untuk bekerja di perusahaan terbaik juga di negara ini dan di kota ini. Namun Bapak Ibu Saudara, ketika ditanya namanya, siapa dia, berasal dari mana, kuliah di mana, maka dilihat di komputer, saudara, jati diri atau data orang ini. Namun apa yang terjadi, saudara? Si penerima karyawan baru itu berkata begini, oh, ya kamu memang sudah beberapa kali melayangkan surat lamaran untuk bekerja dan perusahaan kami. Tapi dia berkata, tapi mohon maaf, kami tidak bisa menerima Anda untuk bekerja di tempat ini. Dia protes, saudara. Dan dia berkata begini, kok bisa? Saya kan mahasiswa terbaik, saya kan cum laude, saya di universitas terbaik, di sekolah yang terbaik, di negara ini, di kota ini. Tapi kenapa saya tidak diterima? Dan si penerima karyawan berkata begini, pertama kali Anda ada di negara kami, ada di kota ini, ternyata Anda tidak bayar ketika Anda naik angkutan umum. Memang secara fakta, Anda bisa menipu supir, Anda bisa menipu perusahaan dalam angkutan di kota ini. Pertama kali Anda naik, Anda tidak bayar. Dan dia berkata begini, aduh sorry, waktu itu saya nggak ada uang kecil, jadi saya nggak bisa bayar. Oke, bisa kami terima alasannya. Tetapi beberapa waktu kemudian, Anda pun tidak bayar. Ada di catatan kami dan ada di rekaman CCTV. Ternyata dia berkelit kembali dan dia berkata, waktu itu saya nggak bawa uang, makanya saya nggak bayar angkutan umum. Si penerima karyawan baru itu berkata begini, mohon maaf, alasan apapun yang Anda katakan kepada kami tidak bisa terima. Karena di negara ini setiap orang diberikan sebuah kepercayaan. Ketika Anda juga
menaiki angkutan umum di negara kami, di kota ini, Anda pun diberikan sebuah kepercayaan. Di perusahaan di mana Anda melamar, di sini pun bekerja adalah dengan sebuah kepercayaan. Tidak ada orang-orang yang akan mendampingimu atau melihatimu seperti apa pekerjaanmu, tidak. Tapi di perusahaan ini bekerja dengan sebuah kepercayaan. Tidak ada orang yang akan memonitormu untuk bekerja di perusahaan ini. Semua serba sebuah kepercayaan. Ketika kau datang di negara kami dan pertama kali naik angkutan umum, kami sudah melihat bahwa kami tidak percaya dengan hidup. Itulah sebabnya kami tidak bisa menerima engkau di tempat ini, karena kau tidak bisa dipercaya. Bapak Ibu Saudara, sama halnya hidup kita di dalam dunia ini. Di hadapan Tuhan, Tuhan memberikan kita sebuah kepercayaan. Kepercayaan apa? Ketika firman Tuhan berbicara bagi kita, Tuhan gak langsung menghukum kita, Tuhan gak langsung menciderai kita. Tapi Tuhan berikan kesempatan untuk kita dipercaya, melakukan. Ya itu karena Tuhan masih berikan kesempatan buat kita untuk berbalik kepada kebenaran. Ya seperti dalam perusahaan ini langsung ditolak dan gak bisa diterima untuk bekerja. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, dalam sebuah bisnis saja, seseorang ketika gak bisa dipercaya, maka orang itu tidak akan dipakai. Orang itu akan didiskualifikasi, mungkin akan dipecat saudara, atau akan menerima hukuman. Nah sama halnya kita di hadapan Tuhan. Mungkin hari-hari ini kita bisa dengan bebas untuk melakukan apa yang kita inginkan, apa yang kita mau saudara. Tuhan gak langsung menegur kita, Tuhan tidak langsung menghukum kita, Tuhan tidak langsung mengetok kepala kita untuk kita sadar saudara. Tapi Tuhan masih memberikan kesempatan. Tapi ingat saudara, segala sesuatu, tugas dan tanggung jawab yang diberikan bagi kita adalah sebuah kepercayaan. Itulah sebabnya di dalam Roma 12 ayat yang pertama itu dikatakan bahwa ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuh yang apa? Yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Baik itu lidah kita, supaya lidah kita mengeluarkan kata-kata yang bijaksana, kata-kata yang baik, kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang menghiburkan, kata-kata yang memberkati, bukan kata-kata yang menindas, kata-kata yang mendiskreditkan, kata-kata yang merugikan orang lain. Telinga yang berkenan kepada Tuhan. Dan ketika kita mendengarkan, boleh-boleh saja orang bercerita tentang apa kepada kita. Tetapi lewat pendengaran kita perlu kita saring, saudara. Betul nggak apa yang dikatakan oleh orang itu? Saya melihat orang Indonesia seringkali langsung percaya dengan berita-berita seperti sekarang ini, berita-berita tentang bangsa Israel. Wah, dikatakan bahwa kota Yerusalem porak-poranda. Tapi saya melihat seorang hamba Tuhan yang lagi di sana, saudara. Dia sebutkan tanggalnya di bulan tanggal 4 November 2024. Dia bilang saya ada di Yerusalem. Saya melihat fakta yang nyata. Tidak ada kota yang kena bom di Yerusalem. Tapi berita-berita di Indonesia saudara berseliweran. Ada kota, ada yang mati dan lain sebagainya. Jadi Bapak Saudara, apapun yang Bapak Ibu dengarkan, berita tentang apapun dari siapapun, jangan langsung, oh ya. Tapi coba saring dulu, coba tanya dulu, betul apa tidak. Kalau enggak, kita yang rugi Pak Saudara. Nah, mata kita pun perlu menyaring mata. Melihat apa? Lihat tulisan-tulisan. Ya juga melihat di video-video berita-berita dan keadaan-keadaan. Terkadang apa yang diberita itu tidak sesuai dengan fakta. Tapi ada juga yang berkata bahwa saya melihat dengan mata kepala sendiri. Padahal tidak pernah dia lihat. Ada seorang hamba Tuhan di Indonesia bahwa ketika dia mengajukan diri untuk jadi seorang pemimpin dalam sebuah organisasi, orang-orang yang tidak suka dengan dia,
dia dengan seorang tukang pijit. Kau saya jauh-jauh saudara. Ada juga hamba Tuhan di kota Balikpapan yang sangat santer saya mendengarkan berita itu. Waktu saya tanya sama yang bersangkutan, iya bagaimana? Ya udahlah Pak, biarkan saja. Tidak ada seorang pun yang bisa kita larang untuk orang berkata apa tentang kita. Betul juga saya pikir. Ya sama halnya dengan seekor burung yang terbang di atas kepala kita. Waktu dia terbang di atas kepala kita, terus dia berak kena ke kepala kita. Apakah kita bisa larang dia terus kita marah-marah sama dia? Terus kita pukul dia, kita bunuh dia, ya udah keburu kabur jauh. Tapi ketika dia mau bersarang di atas kepala kita, tentu kita tidak akan biarkan dia bersarang di kepala kita. Kita mesti halau dia. Semahal apapun burung itu, sehebat apapun burung itu, kita pasti tolak untuk dia mencelakai kepala kita. Yang artinya begitu saudara. Orang boleh-boleh saja ngomong apa tentang kita. Mulut-mulutnya dia, hak-haknya dia. Masa terus kita lakban mulutnya dia, terus kita jarum mulutnya dia. Itu hak-haknya dia, urusan-urusannya dia. Tapi yang terpenting bahwa saudara, jangan sampai perkataan itu bersarang di hati dan pikiran kita. Itu yang saya pegang di dalam hidup saya saudara. Dan kita juga sebagai orang percaya itu harus kita pegang dalam hidup kita. Ya kalau kita tidak melakukan apa yang orang lain ceritakan tentang kita, gak usah semeweng, gak usah baper saudara. Tetap aja hidup tenang. Tuhan masih memberikan sebuah pembelaan. Jadi apapun yang dilihat oleh mata kita jangan langsung percaya. Dalam Roma 12 ayat 1, tangan dan kaki kita, ya tulisan-tulisan yang kita tuliskan lewat sosial media atau kita kirimkan kepada orang lain. Saya sangat sedih saudara, banyak orang menuliskan di sosial media dengan kata-kata yang kasar saudara, dengan kata-kata yang tidak terpuji. Tapi itu juga dituliskan oleh orang-orang Kristen. Apa saja lewat tangan, ya lewat bekerja, melakukan kecurangan. Kaki, bagaimana dengan kaki kita? Kita melangkah ke tempat yang mana? Apakah kita melangkah ke hal-hal yang benar, atau kita melangkah ke tempat-tempat yang tidak berkenan kepada Tuhan? Lidah seorang yang dipercayai, apa yang kita ucapkan, apa yang kita perkatakan, itu juga akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dan jangan sampai dengan lidah yang sama kita memuji Tuhan, dengan lidah yang sama pun kita bersilat lidah terhadap orang lain. Tidak mungkin saudara kita memperoleh berkat yang daripada Tuhan. Firman Allah berkata, tidak ada pohon yang bisa mengeluarkan dua jenis buah. Di depan itu ada 4 sampai 5 yang bisa berbuah. Ada kelapa, ada belimbing, ada mangga, ada jeruk, ada belimbing sayur di situ. Tapi saya tidak pernah melihat sekalipun berdekatan belimbing sayur mengeluarkan belimbing buah, atau belimbing buah mengeluarkan belimbing sayur, atau mangga berbuahkan jeruk, sekalipun mereka berdempetan. Jadi artinya begini saudara, kalau kita kepunyaan Allah, tidak mungkin kita mengeluarkan buah dari hidup kita dengan buah yang berbeda. Seperti penglihatan seorang nabi di dalam kebenaran firman Tuhan. Aku melihat buah-buah keranjang. Di dalam satu keranjang ada buah yang asam. Karena begitu asamnya tidak bisa dimakan, akhirnya buah itu dibuang. Tetapi ada satu keranjang yang buah itu sangat manis dan enak untuk dinikmati. Nah, kita sebagai orang percaya kekristenan sama dengan buah itu. Hari ini kita ada di gereja ini, saya tidak tahu siapakah kita berbuahkan yang asam, siapakah kita berbuahkan yang manis. Pribadi kita masing-masing tahu apa yang kita lakukan dan buah apa yang bisa kita persembahkan. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, lidah seorang murid adalah menyembuhkan, membangkitkan semangat. Doaku setiap hari, setiap pagi aku berdoa kepada Tuhan, Tuhan, taruhlah perkataanmu di dalam lidah, bibir, mulutku, supaya apa? Ketika aku berbicara, ketika aku menyampaikan sesuatu, memberkati, menghibur, menguatkan,
menyembuhkan orang. Itu doa saya dan harapan saya, saudara. Tapi mungkin ada perkataan-perkataan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah. Setiap hari saya mohon pengampunan daripada Tuhan, supaya apa, saudara? Supaya kita menjadi umat yang betul-betul dapat dipercaya. Telinga untuk mempertajam pendengaran, untuk mendengar firman Tuhan, bukan mendengarkan hal-hal yang negatif dan mendengarkan hal-hal negatif dan menyampaikan kepada banyak orang, mendengarkan hal-hal yang tidak sesuai dengan fakta, dan itu juga menyampaikan kepada banyak orang, dan terus kita bumbu-bumbui. Makanya seperti ada pepatah Indonesia berkata, kalau uang dititip orang, jumlahnya akan berkurang. Tapi kalau kata-kata dititip sama orang, itu akan bertambah. Jadi Bapak Ibu Saudara, pendengaran untuk mendengar firman Tuhan bukan mempertajam pendengaran untuk mendengar gosip, hal-hal yang negatif. Nah, sebagai kita anak-anak Tuhan, sebagai pemimpin, karena firman Allah juga berkata bahwa Tuhan menjadikan kita menjadi kepala dan bukan ekor. Kalau kita dijadikan oleh Tuhan menjadi kepala, mari telinga kita buat untuk mendengarkan perkataan Tuhan, sehingga apa yang kita dengarkan itu bisa kita sampaikan dan memberkati banyak orang. Tangan yang dipakai untuk bekerja keras untuk kemuliaan Tuhan, bukan menuding orang, bukan mematahkan semangat orang, bukan mengadakan hal-hal yang negatif kepada orang, tetapi lewat tangan kita memberikan shalom kepada banyak orang, memberikan damai. Kaki yang dipakai untuk berjalan memberitakan Injil, kabar baik. Kedua, saudara, kita dapat dipercaya Tuhan ketika Tuhan memberikan kita karunia. Karunia apa? Talenta apa? Kebisaan apa yang Tuhan berikan bagi kita? Adakah kita kembangkan di hadapan Tuhan? Atau seperti tadi yang saya berkata, 5 talenta, 2 talenta dan 1 talenta, apakah kita mengukurkannya? Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ada banyak karunia, misalnya Tuhan memberi karunia menasihati, pakailah karunia menasihati itu. Tapi tidak ada udang di balik rangkaian. Bapak Ibu menasihati, tapi menasihati untuk memecah belah, saudara. Masalah tersebut ketika kita menjadi seorang penasihat, masalah itu bisa menjadi rampung. Bukan malah masalah itu menjadi bias atau masalah itu menjadi rancu, saudara, makin memperkeruh suasana. Diberi karunia mengajar, bukan mengajar yang sesat, ya. Maka dapat mengajar dengan baik dan yang diajar mengerti. Dan kalau kita diberi karunia berdoa, marilah kita berdoa. Bila ada pergumulan, kita langsung berdoa, dan doa kita dijawab dan ditolong oleh Tuhan. Orang yang kita doakan ataupun kita yang berdoa mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan, serta karunia memberi. Ada orang-orang yang memiliki karunia memberi, sekalipun dia tidak memiliki banyak kepunyaan, maka saudara, dari apa yang diberikan, dia dapat memberi dan memberkati banyak orang. Seperti Tuhan Yesus dengan murid-muridnya, ketika mereka melihat orang-orang mempersembahkan sebuah persembahan kepada Tuhan, maka Yesus bertanya begini, menurut kamu, siapakah orang yang memberi dengan baik? Murid-muridnya berkata, itu tuh yang pakai gelang emas itu yang memberikan banyak. Itu tuh yang ada berliannya. Itu tuh kayak kok emas berjalan itu, tangan kiri, tangan kanan sampai giginya emas. Itu yang akan memberi yang terbanyak. Tapi Yesus berkata, bukan dia. Karena mereka itu memberi dari segala kelebihannya. Mau dia kasih 1 juta pun masih ada ratusan juta simpanannya. Tapi yang sangat besar pemberiannya adalah wanita miskin itu. Karena apa diberikan dari seluruh yang dia punya, dari segala kekurangannya, dari segala keberadaannya, diberikan, dipersembahkannya kepada Allah. Jadi Bapak Saudara kasih Tuhan, karunia memberi bukan ketika kita memiliki sesuatu, tetapi bagaimana pemberian kita sangat dihargai oleh Tuhan, sangat diterima oleh Tuhan. Ada yang kekurangan langsung bertindak untuk memberi, tetapi ada orang yang berkelebihan, ya tetap aja menggenggam dan tidak pernah
tidak dipercaya Tuhan diambil dan diberikan pada yang bisa dipercaya. Kerjakan semua pemberian Tuhan. Kerjakan semua talenta yang Tuhan percayakan kepadamu. Karena hidup kekristenan kita harus menguntungkan kerajaan surga. Karena pengiringan kita kepada Tuhan harus menyenangkan hati Tuhan. Boleh orang menilai kita hal yang negatif, pengiringan kita, pelayanan kita, tetapi Tuhanlah yang menilai apa yang kita persembahkan sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Seperti seorang hamba Tuhan gembala sidang di Korea, ketika Tuhan mengizinkan dia untuk melihat kerajaan surga. Pemusik boleh maju ke depan. Ketika dia masuk dalam kerajaan surga, dalam penglihatan itu, dia melihat banyak rumah anak-anak Tuhan. Dia berkata seperti kandang ayam. Bahkan rumahnya dia pun hanya rumah yang ada tiang pancang, namun belum ada temboknya, belum ada atapnya. Tapi Bapak Saudara kasih Tuhan, ketika dia melihat rumah seorang jemaatnya, jemaatnya itu tidak seorang kaya, hanya seorang oma-oma yang mungkin dia dalam gereja, ketika dia datang ke gereja seperti tertidur dan ngantuk-ngantuk. Tidak pernah menjadi penerima tamu, tidak pernah menjadi pengkhotbah, dia tidak pernah bagian pemerintahan, hanya datang ke gereja dan kelihatan sudah tua dan papa. Dan sepertinya tidak ada harganya lagi oleh karena usia dan kesehatannya. Tetapi ketika gembala sidang ini masuk dalam kerajaan surga, dia protes kepada Allah. Dan dia berkata begini, Tuhan, kok kenapa rumah jemaat saya lebih bagus dari saya? Dia berkata rumah jemaatnya itu, seorang ibu itu, seorang oma itu sangat mentereng, berkilau-kilauan, saudara. Sedangkan rumahnya dia hanya tiang pancang, tidak ada tembok dan tidak ada atap. Tapi dia melihat rumah anak-anak Tuhan yang lain, hamba-hamba Tuhan yang lain seperti kandang ayam. Dia protes kepada Tuhan, kenapa Tuhan seperti ini? Jemaat saya menyolok sangat bagus sekali, yang tidak pernah berkhotbah, yang tidak pernah terima tamu, nggak pernah kolektan, nggak pernah melihat kelihatan apa yang dikerjakan dalam sebuah gereja. Tapi kenapa rumahnya lebih bagus dari saya? Tuhan berkata begini, di dalam dunia kamu sudah menerima segalanya. Kamu dihormati, kamu dihargai. Ketika kamu melayani, kamu dihormati. Kamu diundang makan, tasmu dibawakan, kamu banyak properti. Tetapi ibu itu selalu berdoa untukmu supaya pelayananmu semakin maju. Kamu tahu, pengembalaan gereja di mana kamu melayani, dia maju itu oleh karena doa si ibu tua itu. Jadi dia layak untuk menerima bagiannya dalam kerajaan surga. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mungkin Bapak Saudara secara fisik tidak ada yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan, tetapi lewat doamu, sebagai tadi talenta, punya karunia berdoa. Bapak Ibu Saudara, siapapun kita hari ini, Tuhan memberikan sebuah kepercayaan, Tuhan memberikan talenta, Tuhan memberikan kemampuan bagi kita. Tapi bagaimana kita mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan? Bagaimana kita mengerjakannya? Bagaimana kita melipat gandakannya kepada Tuhan? Sehingga setiap orang akan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan apapun yang kita kerjakan. Kiranya Tuhan memberkati kita dan kita semakin hari semakin memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan berkati. Haleluya. Mari kita